Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Emmanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara sentiasa sehat dan diberkati Tuhan. Stay safe. Informasi untuk saudara bahwa kami sudah memulai ibadah kami kembali di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang. Dan kami mengundang saudara untuk hadir beribadah bersama kami di gereja Emmanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Dan untuk registrasi nama saudara dan juga untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di 644 555 66. Dan tetap ikuti protokol kesehatan. Doa kami bahwa kita semua bisa merasakan pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa dan lebih besar dalam kehidupan kita secara pribadi. Amen. Tuhan memberkati. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan memberkati. Selamat siang saudara, dan senang sekali kalau kita boleh jumpa di online ibadah kami bersama-sama, dan saya sangat senang untuk melihat bahawa sudah ikutin online kami begitu semangat, dan saudara yang ada di Indonesia, di Malaysia atau dimanapun, biarlah saat ini kita juga tetap berdoa buat saudara-saudara yang sementara ini, dan yang saudara yang lagi persiapan sambut Imlek atau Chinese New Year, ya, selamat tahun baru buat saudara yang mengikuti Chinese New Year celebration. Ya, saat ini mari kita mau dengar firman Tuhan dari kitab Kejadian dari pasal 45 ayat 4 sampai yang 8. Dan topik pada hari ini saya mau bahas dengan topik yang pelajaran dalam perjalanan dari penderitaan ke tujuan. Dan di mana di fasa 45 di Kejadian fasa 4 dikatakan di sini bahawa lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab aku memelihara. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dan ayat yang ke-6 dikatakan di sini bahawa karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagai besar daripadamu tertolong. Ayat ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mari saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pada hari ini. Kami datang untuk belajar firman-Mu. Biar Bapa, saat ini kami mau siap hati kami Tuhan. Dan kami percaya bahawa semua ini adalah pelajaran yang kami boleh terima. Dan kami tahu Tuhan bahawa Engkau selalu menolong kita semua. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saudara, sebelum saya lanjutin firman Tuhan, jangan lupa sudah siap roti dan air anggur. Setelah firman Tuhan kita akan ambil perjamuan suci bersama-sama. Ya. Dan firman pada hari ini kita akan belajar di sini bahawa menolong kita melihat tujuan kehidupan kita. Ya. Dan saya percaya bahawa selama kita berjalan dan kehidupan kita itu selalu ada yang boleh dikatakan ups and down. Ya. Dan ada seringkali kita mengalami kekecewaan, kami rasanya putus asa. Dan pada objektif hari ini kita tahu bahawa firman Tuhan ini akan sangat menolong kita untuk mengetahui
dalam perjalanan kehidupan kita, dalam penderitaan sampai dari tujuan. Dan ini kita harus tahu bahawa seringkali kita harus menghindari, ya. Dan kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ada sesuatu rintangan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahawa kita harus selalu punya sesuatu gairah untuk fight on dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berjuang. Dan kita lihat saat ini bahawa di kehidupan Yusuf, dalam perjalanan kehidupan Yusuf, dan kita boleh rasa dan kita boleh mengerti keadaan Yusuf mempunyai suatu kemarahan, kepahitan dan sesuatu yang tidak boleh diampuni. Dan tetapi juga kita lihat bahawa Yusuf fokus dalam kehidupannya dan dia berjuang untuk melihat tujuan Tuhan. Dan kita juga tahu bahawa apa yang saat ini kita boleh dapat satu pelajaran di sini. Kita harus coba jangan simpan hal-hal yang masa lalu kita. Dan kita harus tahu bahawa ini suatu perjuangan dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu bahawa kalau kita adalah simpan sesuatu yang sudah cukup lama di dalam hati kita, yang luka, kepahitan, hubungan kita seringkali mempunyai halangan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, dan kita selalu ingat masa lalu. Dan biarlah kita hari ini kita belajar. Itu semua ada dalam proses. Perjalanan tujuan melibatkan destinasi masa depan kita. Dan kita tahu kita tetap mempunyai tujuan adalah proses. Kehidupan kita itu ada proses. Dan kita tahu bahawa saat ini akan terjadi dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita harus tahu bahawa apa yang kita mengalami saat ini, perjalanan hidup kita itu selalu akan menghadapi penderitaan. Selalu akan menghadapi keputusasa kita, frustasi. Dan ini sekali kita bertanya-tanya. Ya. Dan kita harus terima keadaannya apa yang kita ada. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus terima untuk menghadapi ini semua. Dan kita tahu bahawa Allah punya rencana yang indah buat kita semua. Dan ini kita tahu bahawa selama kita mengalami sesuatu kepahitan, putus asa, kecewaan, kita tahu bahawa Allah akan bentuk kehidupan kita. Dan kita akan lihat ini perjalanan hidup kita. Dan ini suatu hal yang kita tahu bahawa adalah peringatan, reminder buat kita semua. Ya. Dan ini adalah seringkali musuh yang selalu serang kepada kita. Yang seringkali kita harus berwaspada. Dan kalau kita tidak berhati-hati, ya, kita selalu akan membuat sesuatu kehidupan kita itu macet. Ya, macet. Dan kita di-stuck di situ. Tidak bisa bergerak. Dan kita harus tahu bahawa penderitaan yang kita mengalami ini akan memotivasi kita untuk berjuang, untuk mempunyai ketabahan atau kesabaran. Kita harus punya hal yang kita harus sabar. Panjang sabar. Dan kita harus tahu bahawa ini kita akan mengalami suatu kesembuhan. Ya. Dan penderitaan ini membuat kita datang kepada Tuhan. Supaya kita boleh dapat kekuatan dari Tuhan. Hanya Tuhan boleh memberi kita kekuatan. Dan mari kita menamati di sini dalam tujuan langkah hidup Yusuf. Ya. Yang dia selalu memberi kita suatu perspektif yang baru supaya kita boleh melihat sesuatu tantangan yang kehidupan kita. Dan Allah akan juga
membimbing kita. Ya. Poin nombor satu kita akan lihat di sini. Ya, kita perlu melihat kekuatan diri kita. Dan di mana kita lihat di fasa 4 yang kita sudah baca, dikatakan lalu kata Yusuf ya kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatilah mereka. Ya, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Dan kita lihat bahwa Yusuf belajar untuk menampuni saudaranya. Dan Yusuf punya hati yang simpati, murah hati untuk menampuni mereka. Dan Yusuf melupakan semua penderitaannya yang apa yang saudaranya lakukan. Nah, dan ini cukup ambil waktu untuk Yusuf untuk merenungkan kembali dan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan ini ada rencana Tuhan untuk Yusuf. Dan saya percaya saat itu, penderitaan ini akan membuat kita suatu opportunity, kesempatan. Bukan bagi Tuhan untuk melihat seberapa kuat kita, tetapi bagi kita untuk melihat seberapa kuat. Ya. Yang dikatakan bahwa pain is an opportunity not for God to see how strong you are, but for you to see how strong you are. Saudara, untuk kita melihat kekuatan kita, kita membayangkan gambaran kita itu kalau orang yang belajar latihan itu di gym. Kalau dia ingin melihat kekuatannya, seberapa kekuatan, dia harus menaruh sesuatu besi berat untuk dia akan melihat berapa kekuatannya dia bisa angkat. Nah, ini seringkali dalam hal ini kita akan melihat sesuatu penderitaan kita yang kita akan mengalami, kita selalu melihat seberapa kekuatan kita bisa maju. Ya. Dan kita tahu bahwa selama Kristus ada dalam kita, kita akan selalu mendapat kekuatan. Kalau tanpa Kristus ada bersama-sama dengan kita, kita akan pasti lemah dan tidak punya kekuatan. Saudara, mari kita tanya kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, mengapa kita harus berjalan dalam situasi begini, dan biarlah kita juga pandang kepada Tuhan, apa yang kita lewatin, pengalaman dan hati yang luka, sakit, kepahitan, putus asa, dan kita lihat ini suatu challenge, tantangan buat kehidupan kita. Dan kita tahu sebagai orang percaya, biarlah kita selalu berjalan, memberanikan diri untuk menghadapi perjalanan yang sulit. Kehidupan kita kadang-kadang tidak begitu mudah, tapi kita percaya Tuhan akan pasti tolong kita. Nombor 2, kita tahu penderitaan memperluaskan ketabahan kita atau kesabaran kita. Ya. Kita diuji dan kita tahu bahwa dalam perjalanan kita itu sepertinya bahwa kita harus lewati seperti ujian yang menyakiti hati kita. Ya. Dan kita tahu bahwa pada waktu kita lewatin, kita akan lihat suatu hal yang kita bisa dapat kesabaran dan panjang sabar. Sudah, saya mau kasih contoh yang kita harus bertahan, ya. Dan di mana kalau kita mau lari atau olahraga 5 km, sudah tidak ada seorang pun bisa lari sekencangnya tanpa latihan. Kalau sudah yang belum pernah olahraga maraton atau lari 5 km,
Sudah tidak akan bisa, besok saya mau lari 5 kilometer. Tidak bisa, tidak kuat. Kita harus latihan. Mungkin kita harus latihan untuk 2 kilo dulu. 2 kilometer untuk kita lari. Dan kemudian kita akan tambah. Dan akhirnya kita akan maju dengan 5 kilometer. Dan kita tahu ini kita harus belajar untuk olahraga juga. Untuk latihan otot kita. Supaya kita akan kuat selama kita olahraga, lari maraton, kita akan dapat kekuatan. Ya, biar otot-otot kita kuat. Sama. Ini sebenarnya bahwa kalau kita mengalami penderitaan, penderitaan ini akan memperluas kesabaran kita, endurance, yang membuat kita punya kekuatan dan kemampuan untuk bertahan, untuk melalui masa-masa kesulitan dalam keadaan. Dan itu tidak begitu mudah ya untuk kita. Tidak begitu mudah. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang maksud selama kita menderita. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan di Roma pasal 8 ayat 28, kita semua tahu ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah lihat, dengan dua hal kita lihat. Kita tahu segala sesuatu. Paulus memilih kata-kata ini. Kita tahu dan segala sesuatu. Untuk orang yang sebagai hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, kita lihat penderitaan Rasul Paulus. Dia melewati kapal karam, dia menderita dalam penjara, dan dia lihat di semua sesuatu yang hal yang dia lakukan itu, penderitaan ini bukan sia-sia, tetapi ada rencana Tuhan untuk dia lewati. Dan itu sebabnya dalam situasi ini, Rasul Paulus boleh kata segala sesuatu. Saudara, biarlah kita belajar tentang kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu bahwa apa yang Rasul Paulus lewatin, mungkin saat ini kita juga menderita sesuatu, kita harus belajar bertahan untuk sabar. Poin yang ketiga kita akan belajar di sini. Kita memperoleh tujuan, maksud sebagai setelah penderitaan kita. Dan kita tahu bahwa hal ini, apa yang kita lewatin, baik itu pun penderitaan kita atau kita menderita yang besar atau yang kecil, kita tahu bahwa itu semua adalah sesuatu yang konstan. Ya, kita tahu bahwa ini semua yang kita bergumul, kita tahu bahwa kita akan menemu sesuatu rencana melalui penderitaan kita. Sudah kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 yang sudah tahu, sudah boleh buka kitab saudara dan saudara boleh baca di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 4, dan di mana kita bahwa apa yang dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggapilah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita lihat, kita harus belajar untuk di sini. Kita harus belajar dan kita tahu bahwa itu semua ujian terhadap iman kita, itu akan menghasil ketekunan. So, fokus dengan tujuan Tuhan. Kita tahu di sini, apa yang kita lewatin saat ini, penderitaan kita,
baik dalam kesusahan kita. Kita tahu bahawa itu semua ada rencana Tuhan yang kita akan melihat sesuatu pekerjaan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sudah, jangan putus asa. Kalau sudah hari ini menderita sesuatu atau sudah bergumul sesuatu, sementara kita berjalan, kita selalu pandang kepada Tuhan. Biar ini satu tantangan yang kita akan hadapi, kita tahu bahawa Tuhan ingin kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan walaupun perjalanan ini agak sangat sulit, tapi kita tahu bahawa kita harus belajar untuk tanggalkan semua beban ini kepada Dia. Dalam kesimpulan, saudara, mari kita belajar untuk aplikasi dan jangan menyerah. Selalu lihat rencana Tuhan dan kita harus tahu bahawa kita harus memelukinya. Dan sudah baca di Mazmur pasal 147 di ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sudah, bawa ini semua kepada Tuhan. Bawa ini semua kepada Tuhan dan kita akan lihat bahawa ini ada satu tujuan atau maksud dari Tuhan. Sudah, biar dalam aplikasi di sini kita tahu bahawa segalanya, apa beban kita, pergumulan kita, kita tahu serahin kepada Tuhan. Jangan menyerah. Pandang kepada Tuhan. Kita tahu ini semua ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini saya memberi 2 pertanyaan kepada saudara. Ya, dan sudah kalau dengar dan sudah boleh pause dan sudah boleh renungkan kembali firman Tuhan, apa yang sudah dibahas. Dan diskusi poin yang pertama kita mau lihat di sini bahwa bagaimana Tuhan menggunakan Anda untuk menghibur orang lain dalam kabut pengalaman penderitaan kita. Sudah punya pengalaman, bagaimana sudah rasanya punya pengalaman yang sudah menderita dan saat ini Tuhan sudah menjawab doa saudara dan bagaimana sekarang saudara boleh menghibur hati orang. Ya. Poin yang kedua, belajarlah dari contoh Paulus. Paulus belajar untuk melihat tujuan dalam penderitaannya sendiri. Itu memberinya kesempatan untuk menerima penghiburan dari Tuhan, yang kemudian dapat dia gunakan untuk memberkati orang lain. Kita lihat, baca di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saudara berbuka kitab ini dan baca di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Belajar dari contoh Paulus, ya, untuk melihat tujuan dalam penderitaannya. Dan kita akan memberi kesempatan ini untuk menerima hiburan dari Tuhan. Ya. Sudah, bawa ini semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih buat hari ini. Tuhan, biarlah firman ini akan terus memberi kita kekuatan. Saat ini kita minta kekuatan-Mu khusus buat kita, orang-orang yang lagi bergumul. Tuhan, kami percaya bahawa Engkau tahu mereka di mana, Engkau tahu kesusahan hati mereka, Engkau tahu hati mereka yang sangat sulit untuk menampuni. Biar Engkau beri mereka kekuatan untuk belajar untuk menampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, saat ini kita akan siap hati kita bersama-sama untuk mengambil penyuapan suci. Biarlah saat ini kita renungkan apa yang kita sudah belajar firman Tuhan. Biar kita belajar hari ini, kita sebelum ambil
makan roti ini dan minum cawan ini bersama-sama, kita minta kekuatan Tuhan. Apa yang kita rasanya kita harus mengampuni teman kita atau saudara kita, biarlah saat ini kita serahin kepada Tuhan dan kita belajar untuk mengampuni mereka. Ya. Dan kita tahu bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, dia memberi. Dan dia memecahkan roti, dia membagi kepada murid-muridnya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku. Biar saat ini kita akan makan roti ini bersama-sama. Kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Sudah kita percaya bahwa Tuhan akan pasti tolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati roti dan cawan ini Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami datang untuk minta penampunan, kami juga minta kekuatan supaya kami boleh belajar untuk menampuni kepada orang yang juga melukai hati kami dan menyakiti hati kami. Tuhan, tolong kita semua saat ini. Dan berkatilah roti dan cawan ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Sudah minta kepada Tuhan kekuatan. Mari kita makan roti bersama-sama. Juga setelah mereka makan roti ini, Yesus membagi cawan ini kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, ambil dan minum, dan inilah darahku. Dan kita tahu, oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Sudah perlu kesembuhan pada hari ini, percayalah, oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, sudah dapat kesembuhan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau selalu lihat dan mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau beri mereka pertolongan. Mereka yang kurang sihat, mereka sakit, Tuhan Kau sembuhkan mereka. Kami percaya oleh kerana bilu-bilu-Mu Tuhan Yesus Kristus, mereka dapat kesembuhan. Yang teman-teman kami ada di Indonesia, di Malaysia, baik di Singapura dan dimanapun, Tuhan, Kau lindungi mereka, Tuhan. Lindungi keluarga mereka. Tolong mereka, Tuhan, saat ini. Kami percaya Engkau selalu akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya dan kami berdoa firman hari ini telah memberkati saudara dan menguatkan saudara. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan di QR Code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan di QR Code yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.